sini ada import bundle SPD, yaitu pada kode ini menunjukkan bahwa mengimpor library pandas dan memberi alias PD ini untuk digunakan mengolah dan menganalisis data berbentuk tabel data frame. Ini. Yang kedua ada from Google Colab import file ini untuk mengunggah file dari komputer lokal ke lingkungan Colab. Selanjutnya ada kode upload ini untuk mengunggah file Colab dan disimpan sementara. Variabel upload ini berisi informasi file yang diunggah. Selanjutnya ada df ini yang pertama itu yang berisi CSV ini untuk file data berita. Ini data berita file sudah dimasukkan dan mengubahnya menjadi data frame pandas lalu disimpan ke variabel df. Variabel df ini sendiri dalam bentuk tabel output notebook sehingga dapat dilihat langsung. Ini. Kemudian file data berita. Ini filenya data berita CSV, itu data berita ini kalau sudah keluar jadi artinya sudah berhasil diunggah. Ini ada file df, ini ada tabel umur, bulan, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi. Di sini sudah masuk semua data-datanya. Angka 0 sampai 4 ini indeks. Lalu ada selanjutnya data understanding, ini df info menunjukkan ringkasan struktur data frame, yaitu meliputi ada jumlah data, nama setiap kolom, jumlah data non kosong, tipe data tiap kolom. Selanjutnya bagian print jumlah data dan print jumlah kolom ini. Yang di F-shape 0 ini mengartikan jumlah baris atau total data. Yang di F-shape 1 ini menunjukkan jumlah kolom atau jumlah variabel. Selanjutnya df is 0 ini mengartikan untuk mendeteksi nilai kosong non pada setiap sel, dan sum ini untuk menghitung total nilai per kolomnya, total nilai yang kosong per kolomnya. Pada kode ini yaitu untuk memahami struktur, ukuran, dan kualitas dataset sehingga peneliti dapat memastikan data setiap digunakan untuk analisis lanjutan atau pemodelan di bagian kode ini. Selanjutnya ada class underscore frame data frame ini untuk dataset berbentuk data frame pandas memiliki 120.999 baris data dengan indeks otomatis 0 sampai 120.998. Ini sesuai dengan pada penulisan ini. Selanjutnya bagian data kolom ini total ada 4 kolom. Kolom yang berisikan umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi dengan isian seperti ini. Selanjutnya yaitu di types ini untuk seperti ini, buat 641
641 objek 2 itu mengartikan satu kolom numerik desimal untuk kode ini, satu kolom numerik bulat untuk kode ini, dan 2 kolom kategorikal untuk kode ini. Untuk memori usage 3.17 MB ini mengartikan dataset menggunakan sekitar 3,7 memori, tergolong ringan dan efisien untuk analisis atau pemodelan. Selanjutnya jumlah data, jumlah kolom. Ini untuk kode ini untuk menegaskan kembali data-data yang sudah dimasukkan. Lanjut di types float 641, integer 641, objek 2 ini mengartikan satu kolom numerik desimal, satu kolom numerik bulat, dan 2 kolom kategorikal. Dan ini memori usage 7.17 MB ini mengartikan bahwa total memori yang digunakan yaitu 3,7 MB, dan ini termasuk ringan dan efisien untuk analisis dan pemodelannya. Selanjutnya jumlah data, jumlah kolom ini untuk menegaskan kembali umur, jenis kelamin, tinggi badan, status gizi. Selanjutnya ada data preprocessing. Yang pertama ada DF. Nama kolom berubah menjadi sederhana agar bisa diproses oleh model. Berikut ini kodenya. Dan ini kita memerintah dengan kode ini kita memerintah membuang data yang diduplikat. Selanjutnya ada kode DF umur, DF tinggi badan. Dengan perintah paksa kolom numerik jadi angka. Selanjutnya ada perintah cek ada berapa data yang jadi none di kolom umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi. Selanjutnya from current preprocessing import label and gender, label encoder, label, DF jenis kelamin, DF status gizi, lihat mapping label. Di kode legender dan label ini untuk membuat dua objek yang terpisah. Selanjutnya ada static data. Ini ada DF, dalam kurung umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Ini untuk memilih garis ini untuk memilih fitur atau variabel independen dari data frame DF. Selanjutnya ada level target atau yang akan diprediksi ini untuk menentukan label atau variabel
target atau dependent. Status gizi adalah nilai yang ingin diprediksi. Ini kode ini adalah nilai yang ingin diprediksi oleh modul berdasarkan fitur pada X. Selanjutnya yaitu train test split from scalar model selection import train test split, yaitu garis ini digunakan untuk mengimpor fungsi train test split dari library scikit-learn yang berfungsi membagi dua data menjadi data latih dan data uji. Ini kode perintahnya, data untuk melatih model dan data uji untuk menguji model. Selanjutnya X, Y ini fitur yang akan dibagi. Test size 0,2 ini menentukan 20% data digunakan sebagai data uji atau testing dan 80% data sebagai data latihnya. Selanjutnya ada normalisasi data. From scan ini baris ini yang akan mengimpor standar scalar, yaitu alat untuk melakukan standarisasi data agar memilih skala yang seragam. Scalar ini mengartikan dari kelas standar scalar yang akan digunakan untuk proses normalisasi datanya. Selanjutnya ada modeling dan evaluasi. Ini import matplotlib SPLT-nya. Ini PLT title, PLT X letter, PLT Y letter, PLT show untuk menampilkan conversion matrix dalam bentuk heat map. Ini untuk menampilkan angka di setiap selnya, not true, mengimpor Gaussian naive Bayes, yaitu algoritma klasifikasi yang mengasumsikan pada fitur berdistribusi normal. Ini selanjutnya NP. Ini untuk membuat objek model naive Bayes dan menyimpannya ke variabel NP. Selanjutnya ada NP-fit, X-train dan Y-train. X-train data fitur pelatih dan Y-trainnya untuk label asli. Kode evaluate model ini untuk menguji model menggunakan data uji, menampilkan akurasi classification report dan confusion matrix-nya. Kode label status gizinya yaitu di bagian ini 0, 1, 2, 3. Kode ini digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model naive Bayes dalam prediksi status gizi serta menilai kinerja model melalui berbagai metrik evaluasi klasifikasi. Ini klasifikasi reportnya dan ini tampilannya. Confusion matrix naive Bayes-nya yang ini.